Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo bunda-bunda, aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Bunda Widya Bestari dan anak aku yang bernama Valisa Asmia. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi tips pengalaman aku yang anak aku mengalami terlambat dalam berbicara. Nah, waktu itu di umur anak aku umur 1 tahun ini, anak aku sudah diperkenalkan YouTube. Dalam YouTube itu emang tidak baik loh bun untuk anak-anak. Jadi anak itu masa belajar, benar-benar belajar itu di umur 1 tahun hingga 3 tahun. Di kesempatan video ini aku mau ngasih tips untuk bunda-bunda di rumah biar bisa anaknya belajar di rumah seperti aku. Yang pertama itu, anak aku kan gak fokus waktu itu. Dipanggil namanya pun juga tidak noleh. Nah, gimana ya caranya? Yang pertama itu kita harus perhatikan fokus anaknya dulu. Kalau anak bunda tidak fokus, gimana cara untuk belajarnya? Jadi yang pertama itu yang diperhatikan fokus anak. Nah, belajar fokus anak ini sangat gampang bunda di rumah. Nah, tipsnya ini bunda tinggal cari kayak speaker aktif yang ada bluetoothnya. Ya, kalau sudah ada di rumah, tinggal bunda setelkan deh YouTube. Tapi jangan sampai anak bunda melihat handphonenya. Jadi boleh anak itu mendengarkan kayak lagu-lagu. Apa aja sih yang anak saya lakukan? Lagu apa aja gitu. Nah, yang pertama itu ada lagu balonku, ada lagu cicak-cicak di dinding, ada hujan kayak tik 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, itu anak aku belajar lagunya itu. Nah, saat di setel lagu, bunda jangan lupa berjoget ya bun. Nah, kalau sudah fokus tuh yang pertama. Nah, yang kedua, setiap hari harus bermain. Yang kedua, nah jangan lupa dalam bermain ini kita hadirkan temannya. Nah, ketika bunda di rumah punya tetangga yang seumuran sama anak bunda atau yang di atasnya lah, kayak misalkan umur 4 tahun, 5 tahun, yang pintar berbicara, ajak main ke rumah bunda. Nah, kalau misalkan temannya pintar dalam berbicara dan bermain, pasti dong nular ke anak bunda yang di rumah. Kayak anakku punya teman. Nah, bermainlah tuh. Nah, sudah bermain, setelah bermain, alhamdulillah anakku selalu dapat kosakata. Dalam 24 jam aku bermain, saat anak kita tidur pasti kita mengerjakan tugas kita di rumah ya bun sebagai ibu, kayak nyuci atau nyuci piring atau membersihkan rumah gitu. Nah, saat kita bermain, nah aku hadirin nih mainan anak aku di sini. Apa aja mainannya kayak ini. Ini ada buah-buahan. Jadi anak aku tuh sekarang udah pinter dalam buah-buahan. Dia menyebutkan kayak misalkan, ini apa nak? Misalkan, ini apel. Ini apa nak? Ini belimbing. Nah, dia udah tahu ini semuanya. Nah, gimana caranya biar anak bunda biar pintar dalam berhitung? Nih, aku punya rekomendasi banget. Anak aku selalu bermain ini sama temennya. Jadi kalau sewaktu-waktu anak aku salah dalam berhitung, temennya deh tuh yang benerin. Kayak misal, salah Valisa, no salah. Misalkan abis 1, 2 gitu, 2, 3. Jadi dia bisa berhitung sendiri. Karena walaupun salah ada temennya yang benarkan gitu, yang mengajari. Dalam bermain jangan lupa bunda juga hadir di permainan itu. Jangan sampai anak bermain sendiri gitu. Dan misalkan kalau anak bunda sudah bisa berhitung, jangan lupa memuji ya. Misalkan anak bunda bisa berhitung 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya dia bisa berhitung 1, 2, 3, jangan lupa bunda, hore, adik pintar dalam berhitung gitu. Terus bunda ajak ngobrol, walaupun dia nggak mengerti, tapi dalam kebiasaan pasti anak bunda mengerti. Kayak misalkan aku selalu ngajak anak misalkan, ayo adik mandi.
Walaupun dia nggak ngerti, dia asik dengan mainan ini, tapi dia pasti mengerti. Mandi mau dilepas bajunya sekarang. Misalkan celana, dia lepas sendiri celananya. Misalkan sudah mandi adik, sekarang pakai pampers. Nah, pakai pampers, cari pampers ya. Pasti dia tahu. Sekarang ini Valisa udah tahu pampers yang mana, sendal mana. Jadi saat dia mau bermain, kamu mau main adik keluar. Ya udah, ambil sendalnya. Mana sendalnya? Dia selalu cari sendalnya. Nah, nanti kalau misalkan bunda-bunda stimulasi anak di rumah, pasti anak bunda tahu mana sendal, mana kayak mau mandi, mau makan, mau minum, pasti dia bisa sendiri kalau bundanya cerewet. Kalau misalkan mau minum, adik mau minum, ayo minum, ambillah minumnya ke dapur. Nanti dia bisa tahu sendiri bun, dengan terbiasanya kita setiap hari mengajarkan. Nah, itu dia tipsnya bun, agar anak bisa cepat dalam berbicara. Nah, ada lagi bun, misalkan udah fokus, sudah bermain. Nah, bunda mau tahu nggak tipsnya lagi nih? Jangan lupa anak dibelikan permainan puzzle kayak gini. Anakku sekarang udah bisa bermain ini bun, sudah bisa menyusun sendiri misalkan. Nah, tapi anakku belum diajarkan warna-warna dan angkanya gitu, karena umur dia baru di setahun 10 bulan. Jadi belum waktunya bun. Nanti setelah umur 2 tahun insya Allah aku pingin beli kayak poster-poster yang ditempel-tempel di dinding gitu. Sebenarnya sih aku emang udah mau beli, tapi hanya gambar binatang aja. Karena anak aku pinter banget bun saat bermain ini. Nah, bermain ini kan ini bunyi nih bun. Pasti kan anak ngetok-ngetok sendiri ya. Nah, di sini tuh ternyata ada gambar binatangnya bun. Nah, ada gambar binatang bebek, kucing, penguin, ayam. Di sini di video ada bun. Anak aku udah hafal dengan binatang-binatang ini. Jadi setiap ada kayak gambar, dia selalu bilang bebek. Misalkan nih kayak gini nih, ini kan ada bebeknya. Dia selalu megang ini, selalu ngomong bebek gitu. Jadi karena terbiasa anak diajarkan, jadi dia daya ingatnya dia udah tahu gitu. Sebelumnya anak aku emang bener-bener di YouTube. Jadi kalau YouTube itu kan yang saya tahu hanya satu komunikasi, jadi itu aja dan nggak ada interaksinya, nggak ada komunikasi antara ibu dan anak, nggak ada. Jadi ya masa dia belajar ya itu aja kayak bernyanyi gitu, tapi dia nggak ada komunikasi antara dua arah. Jadi saya menyesal sekali anak saya diperkenalkan YouTube. Nah, mudah-mudahan bunda-bunda yang di rumah bisa mengajarkan dan selalu semangat seperti saya mengajarkan anak saya dan bisa menular. Ini tips dari saya yang selama 2 bulan anak saya bisa berbicara walaupun hanya 1 kosakata. Awalnya itu anak saya emang saat dipanggil dia emang nggak menoleh, nggak misalkan Valisa, dia nggak noleh kayak gitu, nggak melihat wajah ibunya, enggak. Jadi dia dengan asiknya dia mainan sendiri, terus dia sering tantrum. Nah, gimana ya bun ya, aku juga punya pengalaman juga nih, dari segi makanan juga harus dijaga bun. Nah, pola dietnya anak nih, nggak boleh makanan sembarangan kayak coklat yang manis-manis. Nah, anak aku itu udah lama emang, selama aku tahu coklat itu emang mempengaruhi anak, aku berhentikan itu coklat. Alhamdulillah si Valisa ini untuk belajarnya lebih fokus dan udah nggak pernah nangis, tantrum ataupun teriak-teriak gitu. Sekarang lebih fokus ya ke mamahnya. Misalkan dia mau bermain, dia udah ngambil tuh sendalnya, cari sendal, terus dia minta pakein tuh. Tapi sekarang Valisa udah bisa pakai sendal sendiri, alhamdulillah. Walaupun kebalik, kadang walaupun kebalik gitu, mamahnya tetap yang gantiin, yang bilang ini salah adik, ini kebalik, pakai yang ini kesini gitu. Tapi alhamdulillah anak saya ada kemajuan selama 2 bulan ini. Yuk bunda-bunda, HP itu emang musuhnya anak kecil. Jadi jangan sampai bunda-bunda
memperkenalkan anak pada YouTube terlalu lama. Boleh-boleh aja bun, tapi sedikit. Tapi semenjak saya tahu YouTube itu emang gak baik buat anak, dan TV kayak yang lain-lainnya gitu, kayak misalkan buat di handphone, terus di TV ada film sebaiknya dibatasi. Bukannya nggak boleh, tapi dibatasi, jangan terlalu lama. Anak saya juga boleh kok nonton TV kayak misal Upin Ipin atau yang lainnya, tapi dibatasi cuma sejam aja, itu juga nggak setiap hari. Nah ini sekian video dari saya, tips dari saya, semoga bermanfaat untuk bunda di rumah, dan semoga anak bunda juga bisa sama seperti saya melalui proses yang belajar biar bisa nular. Semoga di rumah anak bunda pintar dan sehat selalu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.